Gimana ya supaya rezeki saya masyarakat? Syukur. Udah tanpa keraguan. Kita ini susah ini dalam hidup bukan kurang karunia, tapi kurang syukur. Kita tidak serius belajar tentang ilmu syukur, dan kita tidak serius bersyukur. Kita malah ribet dengan yang tidak ada, ribet dengan keinginan yang belum tentu ada takdirnya. Kita ingin sesuatu belum tentu ada takdirnya. Kalau tidak ada takdirnya enggak akan kejadian. Harga rumah naik, sekarang tanah naik. Coba dipikir jadi turun tidak? Tidak. Ini barang-barang naik, dibahas jadi turun oleh kita? Tidak. Jadi wajib bagi kita untuk belajar syukur, paham syukur, dan konsisten bersyukur. Jadi bukan bersyukur sewaktu-waktu, tapi setiap waktu. Berikut ini adalah suara kajian AA Gim. Terima kasih. Salah satu yang membuat kita sengsara adalah cemas. Cemas dengan yang belum terjadi. Kalau yang sudah terjadi, sedih. Kalau yang belum, cemas. Padahal belum tentu terjadi, belum tentu ada umur. Yang sering kita cemaskan adalah bagaimana nanti. Padahal sebetulnya nanti itu adalah sepenuhnya dalam kekuasaan Allah. Waktu kita itu adalah sekarang. Kalau benar kita menggunakan waktu kita yang sekarang, maka nanti kita akan dapat jaminan dari Allah. Makanya jangan cemas oleh nanti, besok, lusa yang akan datang. Belum tentu terjadi, belum tentu ada umur. Waktu kita adalah sekarang. Ada janji Allah di dalam surat Ibrahim ayat 7. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya kira semua sudah hafal ya ini. Ya, dalil ini ya. Wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau dipelajari ya, la in syakartum kalau diterjemahkan kan secara sederhana, jika kamu bersyukur, sesungguhnya jikalau kamu bersyukur pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi kalau kita sedikit lebih dalam, di sana ada namanya la, itu huruf taukid. Artinya ini menegaskan keseriusan ya. Ini serius sekali. Ini sesuatu yang pasti terjadi, yang tidak akan ditunda. La yang pendek itu seperti itu. La raiba fi, ini pasti, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi ini adalah huruf penguat yang menandakan bahwa janji Allah ini benar-benar akan terjadi tanpa keraguan sama sekali. Nah, sedangkan di sana la in syakartum itu huruf syaratnya.
Sesungguhnya jika kamu bersyukur, nah syaratnya bersyukur, la azidannakum, maka pasti tidak ditunda, benar-benar akan terjadi, ditambah oleh Allah nikmat. Jadi sebetulnya sudah sangat cukup bagi kita ini. Allah sudah tahu apa yang kita perlukan, lebih tahu dari kita. Benar? Allah tahu yang kita inginkan. Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Selama ini kita kurang syukur, sudah dicukupi oleh Allah. Apalagi kalau syukur. Jadi kalau hidup ingin ditambah apa saja, misalkan kita nih sudah tenang, kita bersyukur, ditambah ketenangannya. Kita cerdas, penuh rasa syukur, ditambah kecerdasannya. Kita usaha, dikasih keuntungan, bersyukur, ditambah keuntungannya. Kita sehat, bersyukur, ditambah sehatnya. Kita punya istri, bukan kita saudara yang punya istri. Apa? Kenapa senyumnya beda? Ditambah kebahagiaan. Jangan celetak-celetuk yang gak jelas, hadirin. Punya anak, disyukuri, ditambah kesolehan anaknya. Kita punya berbagai karunia yang kalau kita syukuri ditambah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala janji ini mesti akan terjadi. Jadi kalau ada orang yang gimana ya supaya rezeki saya masyarakat, syukur. Udah tanpa keraguan. Kita ini susah ini dalam hidup bukan kurang karunia, tapi kurang syukur. Kita tidak serius belajar tentang ilmu syukur, dan kita tidak serius bersyukur. Kita malah ribet dengan yang tidak ada, ribet dengan keinginan yang belum tentu ada takdirnya. Kita ingin sesuatu belum tentu ada takdirnya. Kalau tidak ada takdirnya, enggak akan kejadian. Enggak. Semua karunia itu sepenuhnya milik Allah, dibagikan oleh Allah sesuka Allah. Tidak bisa dicegah, tidak bisa dihalangi, tidak bisa ditolak. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Maka jangan takut ya. Harga rumah naik, sekarang tanah naik. Coba dipikir jadi turun tidak? Tidak. Ini barang-barang naik, dibahas jadi turun oleh kita? Tidak. Jadi wajib bagi kita untuk belajar syukur, paham syukur, dan konsisten bersyukur. Jadi bukan bersyukur sewaktu-waktu, tapi setiap waktu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ini juga sama, pasti azab yang pedih itu kalau kita tidak syukur. Nah, jadi Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, udahlah, nggak usah galau. Katanya nanti lapangan kerja makin sulit. Tahu ya, menurut
perhitungan statistik, makin lama makin sulit. Iyalah makin sulit bagi orang yang tidak syukur. Katanya nanti dolar naik, punya nggak dolarnya? BBM naik, gak ada masalah. Harga barang naik, gak ada masalah. Kita punya janji penguasa langit dan bumi. Yang bermasalah itu kita kurang syukur atau kufur, mengingkari nikmat Allah. Kita ulangi lagi ilmu syukurnya ya. Sudah lupa? Pertanyaan yang tidak sopan. Masih lupa? Syarat syukur yang pertama, pokoknya syukur ini berkaitan dengan hati, lisan, perbuatan. Syarat orang bersyukur yang pertama adalah pengakuan di hati dengan penuh keyakinan bahwa semua nikmat itu, wa ma bikum min ni'matin fa minallah, semua nikmat apapun bentuknya, kecil, halus, besar, total, sempurna, hanya milik Allah, hanya dari Allah. Tidak ada pemilik karunia selain Allah. Selain Allah hanya jalan, bukan sumber. Tanya ke hati. Kalau orang sudah seperti ini, maka dia tidak ada ujub. Apapun yang dia dapatkan, dia tidak akan mengatakan ini hasil jerih payah saya, ini hasil kerja keras saya, ini hasil ide cemerlang saya, ini adalah kreativitas saya. Katanya Allah yang punya, tapi kenapa ngaku saya? Jadi ahli syukur tidak ada ujub. Apapun yang datang, faminallah, min fadli rabbi, ini dari Tuhanku. Itu syukur. Jadi kalau kita masih merasa ini saya, pikiran saya, jerih payah saya, perjuangan saya, kerja keras saya, hasil tafakur saya, dicabut nyawa, selesai si saya. Hati-hati hadirin, karena kita sering merasa nikmat itu dari saya. Ayo, kenapa jadi melongo begini? Yang ini aja jarang yang lulus nih. Kita memang kerja keras sesekali ya, tapi yang ngasih tenaga siapa? Yang ngasih sehat siapa? Yang ngasih selamat siapa? Kalau nggak dikasih sehat, nggak bisa kerja keras. Kalau nggak dikasih keselamatan, justru kerja keras yang bikin celaka. Tapi otak saya ini emang tahu otaknya di mana? Gak tahu otak kita ini. Saya ini IQ-nya 150. Emang saudara bikin otak kecelak aja? Enggak. Dibikin pakai kulit pisang aja, terpeleset, terlentang ke belakang, ngejeduk kena tangga, bisa lupa tuh otak. Benar? Dikasih diare aja, gak bisa apa-apa. Pasti ingatannya hanya toilet, ya kan? Benar? Mari kita menghilangkan penyakit ini, penyakit orang tidak syukur. Kita merasa sudah syukur, tapi kita ingin diakui orang. Ini rumah saya, harta saya, mobil saya, perusahaan saya, aset saya. Berarti mana Allahnya? Orang syukur nggak ada sayanya. Yang ada adalah semua nikmat milik Allah
dari Allah. Terima kasih sudah menonton konten dakwah di channel ini. Jika ada pendapat atau gagasan, silahkan ditulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih.